Informasi terkini dari proses switch over 5 di Stasiun Manggarai akan disampaikan oleh reporter Gita Iha. Gita, apa dampak yang paling dirasakan oleh pengguna kereta dari penataan Stasiun Manggarai ini? Ya, selamat petang Andro dan juga pemirsa. Ini hingga saat ini di Stasiun Manggarai, para petugas sejak tadi, petugas KAI tidak berhenti untuk memberikan arahan kemudian sosialisasi terhadap para pengguna KRL, terutama mereka yang transit dari Stasiun Bogor, Depok, Nambo yang akan menuju ke Stasiun Sudirman, Jatinegara dan juga Tanah Abang. Begitupun juga dengan para pengguna KRL yang dari Stasiun Bekasi Cikarang yang akan menuju ke Jakarta Kota. Karena dari dua relasi kereta tersebut ini harus menjalani transit dulu terlebih dahulu di Stasiun Manggarai ini. Kami mendapatkan informasi dari PT KAI sendiri bahwa penerapan switch over ini adalah untuk mengoptimalkan pelayanan KAI Group terutama untuk KRL Jabodetabek, kemudian kereta api bandara dan juga kereta api jarak jauh. Nah, untuk mengetahui apa saja yang kemudian berubah dari switch over 5 ini dan apa saja dampak-dampak yang kemudian sudah terlihat begitu sejak diterapkannya di hari ini, Andro, kita akan langsung bertanya kepada Vice President dari komuter KAI Komuter ya, ada Ibu Anda Purba di sini. Selamat petang, Bu. Selamat petang. Bu, ini di hari pertama penerapan apa saja kemudian yang berubah rute-rutenya dari sebelumnya, Bu? Ya. Jadi memang hari ini kalau kita bilang tidak hanya loop yang berubah ya, tetapi ini ada perubahan budaya. Orang yang dulu dari Jakarta Kota mau ke Bekasi itu tidak perlu transit, ada yang langsung, tetapi saat ini transit di Manggarai. Kemudian yang dari Bogor yang awalnya tidak perlu transit ke Tanah Abang, ini akhirnya transit. Dan kemudian yang dari Bekasi mau ke Jakarta Kota yang awalnya tidak perlu transit, akhirnya transit. Artinya orang-orang yang memang mungkin lewat Manggarai saja, tidak pernah datang ke Manggarai misalkan, karena mungkin tujuannya memang langsung ke Jakarta Kota. Jadi sebenarnya switch over ini ya, optimalisasi Stasiun Manggarai ini adalah bagian dari double track. Dan di sini sudah disiapkan untuk transitnya ini untuk keselamatan. Karena untuk pola transitnya tidak lagi menyeberang antar rel yang biasanya terjadi. Tetapi ini cukup naik dan turun. Hanya saya melihat bahwa orang-orang yang belum pernah transit dengan tujuan yang biasanya tidak perlu transit, mereka masih harus beradaptasi di Stasiun Manggarai. Dengan adanya fasilitas-fasilitas seperti lift dan eskalator, ini terus kami sosialisasikan agar mereka bisa menemukan kenyamanan di dalam melakukan transit di Stasiun Manggarai. Bu, tapi banyak yang kemudian masyarakat yang mengaku ribet dengan perubahan dari switch over 5 ini sendiri. Bagaimana antisipasinya? Karena sejak tadi saja bahkan ada yang mengaku ada penumpang yang hampir pingsan begitu dengan adanya penumpukan penumpang di Stasiun Manggarai ini, Bu. Perubahan budaya itu kami lalui sudah puluhan tahun, mulai dari ATAPers akhirnya tertib di dalam kereta. Penggunaan tiket yang manual akhirnya kita elektrik. Semuanya ini mengalami fase perubahan. Saat ini yang awalnya tidak perlu transit akhirnya transit. Dan adaptasi di hari pertama ini kami memang melihat ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Kenapa tadi terjadi ada beberapa waktu tunggu ya? Karena ketika kita menyelesaikan switch over di jam 2 pagi tadi, saya juga ada di lokasi, kereta-kereta yang menuju ke Manggarai ataupun keluar Manggarai ini dibatasi kecepatannya 20 km per jam. Untuk apa? Untuk memastikan infrastruktur yang dikerjakan switch over tadi sudah memenuhi faktor keselamatan. Ya. Dan ini terus dinaikkan untuk kecepatannya sampai memastikan infrastruktur ini benar-benar sudah siap untuk kecepatan tertentu. Sehingga terjadi ada kelambatan dan pemotongan relasi untuk memperkecil kelambatan. Jadi tadi kami melakukan hal tersebut supaya sore ini kami bisa mengantisipasi kelambatan dan sudah lancar kembali. Jadi ini adalah perbaikan yang sudah kami lakukan langsung ya dalam penerapan SO5 ini. Berkaca dari hari ini, Bu, bagaimana antisipasi kemudian jika hari Senin nanti sudah masuk hari kerja, Bu? Ya, switch over ini dilakukan di weekend memang untuk mengantisipasi hari kerja, di mana penumpang kami lebih banyak ya. Dengan adanya evaluasi di hari Sabtu Minggu, kami bisa meminimalkan masalah
yang terjadi pada hari Senin. Kalau hari ini semua jadwal itu belum berjalan seperti yang sudah kami siapkan. Tapi kami harapkan hari Senin ini sudah bisa dijalankan karena tadi adanya keterbatasan kecepatan setelah switch over. Ini kita evaluasi sore sudah mulai membaik. Mudah-mudahan besok terus membaik sehingga hari Senin kami bisa minimalkan masalah. Tetapi yang perlu kami sampaikan, adaptasi dengan budaya perubahan transit ini pasti membutuhkan waktu. Secara pribadi saya memprediksi ini 14 hari kami akan terus melakukan sosialisasi langsung dan mendampingi penumpang langsung di stasiun Manggarai agar terbiasa dengan fasilitas-fasilitas transit yang ada di stasiun Manggarai. Memangnya berapa sih Bu perkiraan rata-rata penumpang yang transit di stasiun Manggarai ini sendiri setiap harinya Bu? Existingnya di angka 120 sampai 200 ribu penumpang pada peaknya ya. Nah ini kita bisa prediksi naik di angka 1-3% melihat adanya juga tren peningkatan volume penumpang dari KAI Komuter. Sehingga kalau dilihat jadwal-jadwal yang sudah kami siapkan, ini sebenarnya headway di jam-jam sibuk sudah kita maksimalkan. Yang awalnya dari Bekasi, headway-nya 15 menit, ini sudah kita pekerja menjadi 7 menit di jam-jam sibuk. Kemudian kami menyiapkan ada 3 feeder ya, yang diberangkatkan dari Manggarai mengantisipasi kepadatan supaya penumpang-penumpang yang transit ini bisa diakomodir dengan kereta-kereta feeder. Bu, masih banyak warga yang kemudian mengaku kepada kami, kemudian di media sosial juga menginginkan perubahan ini tidak ada lebih nyaman sebelumnya begitu Bu? Iya, namanya perubahan pasti ada yang pro dan kontra. 70% penumpang yang awalnya transit dari Bekasi mau menuju Tanah Abang Sudirman, mereka mengatakan nyaman karena mereka sudah tidak perlu transit lagi. Yang 30% ya, yang awalnya tidak perlu transit ke Jakarta Kota, mereka harus transit, pasti mereka komplain. Sehingga ini yang tadi kita perlu sampaikan, kami akan mendampingi mereka di dalam integrasi ini. Kemudian untuk mengatasi hal seperti ini ya kita lakukan sosialisasi terus supaya mereka ketika transit mereka bisa lebih aman lagi. Kan di sini transitnya yang dulu menyeberangi rel sudah ada lift, sudah ada eskalator. Tapi mereka kan masih menyiapkan dirinya untuk transit yang awalnya tidak transit. Sehingga pendampingan ini yang terus kami lakukan. Oke, baik, terima kasih Bu Ane Purba, itu informasinya pemirsa dan Andro. Karena memang ini baru hari pertama, diperkirakan 14 hari kemudian masih dalam tahap adaptasi dan ini juga imbauan dari KAI Komuter sendiri untuk warga ataupun para pengguna KRL untuk setiap jam ataupun secara berkala untuk mengecek perubahan jadwal operasi kereta dan juga ketika sudah ada di stasiun Manggarai atau di stasiun-stasiun tertentu untuk bisa mematuhi arahan dari para petugas yang bertugas untuk mengarahkan serta memberikan sosialisasi terhadap perubahan switch over 5 ini di stasiun-stasiun. Sementara kami kembalikan ke Anda di studio, Andro. Baik, Gita mengabarkan langsung dari stasiun Manggarai, Jakarta. Terima kasih.